Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Kali ini saya mau mencoba untuk record audio internal di HP Asus ZenBook Max Pro M1 varian 664 di Android 10. Nah, beberapa waktu yang lalu memang sudah banyak yang bahas tidak bisa ya. Jadi kalau mau record audio internal itu hanya beberapa aplikasi aja yang bisa direcord. Misalnya kalian adalah seorang misalnya YouTuber gaming gitu. Jadi agak susah karena saya sudah nyoba sendiri memang waktu saya mencoba record di Mobile Legend itu tidak bisa terrecord sama sekali untuk audionya. Nah, kali ini saya mau mencoba apakah benar atau mungkin ada settingan-settingan tertentu yang memang harus kita otak-atik dulu supaya bisa record audio internal dan juga suara kita masih tetap masuk. Saya sudah coba sih beberapa dan di sini ada 3 aplikasi ini ya. Jadi saya mencoba Mobile Legend, YouTube, dan perekam suaranya saya menggunakan perekam suara No Edge. Jadi ini saya record dulu. Ya, untuk ininya saya pakai perekam layar No Edge. Ini favorit saya sih sebenarnya. Nah, ini screen recorder No Edge dari Kimchi 929. Saya memang dari dulu sudah sering pakai ini ya kalau mau butuh misalnya untuk konten dan lain-lain. Atau kalau kalian mau cari yang lain juga nggak masalah. Di sini ada banyak sih menurut saya. Tapi saya lebih mencari yang nggak ada iklannya sih. Saya males kalau ada iklannya, itu kadang sangat mengganggu. Ataupun kalau kalian memang punya budget lebih, bisa untuk beli aplikasinya jadi nggak terganggu oleh iklan. Oke, sekarang langsung saya mau coba aja. Ini saya ngerekamnya pakai settingan biasa. Saya coba untuk putar video YouTube misalnya. Misalnya ini yang bebas copyright. Apakah nanti bisa masuk secara internal atau masuk melalui speaker? Oke, saya stop dulu. Sekarang saya ubah modenya. Nah, jadi yang pertama saya akan coba untuk melihat beberapa settingan yang bisa kalian pilih. Ya, settingannya ada di sini. Ini kan kalau udah masuk settingan, ini versi baru ya. Jadi ada beberapa settingan. Untuk video setting saya tidak mengubahnya. Resolusi tetap di 1440x720 itu HD. Karena kalau diubah ke Full HD itu cukup berat ketika nanti bersamaan dengan kalian main game atau merekam YouTube atau dan lainnya. Nanti akan sedikit ngeframe gitu ya, nge-lag lah intinya. Orientasi saya bikin auto, bitrate-nya 6 Mbps, frame rate-nya 48 fps, record audio diaktifkan, audio bitrate-nya 128 kbps, audio sampel 44.100 Hz, audio channelnya mono. Nah, audio source-nya ini mic. Nah, untuk settingan yang tadi itu saya pakai settingan standar, ini semuanya pakai mic. Nanti dilihat hasilnya bagaimana. Oke ya, seperti ini. Jadi yang bisa kita ubah adalah di bagian sini, audio source. Ada 4. Jadi yang pertama ada mic, unprocessed atau raw, voice performance, dan internal sound. Oke. Pengaturan kedua itu saya mau menggunakan audio source-nya itu dari unprocessed atau raw. Di sini nanti hasilnya bagaimana. Untuk settingan lainnya tetap standar. Ini saya langsung record. Oke, yang pertama dari semua settingan ini saya hanya coba untuk YouTube dulu. Nanti setelah itu semua selesai baru nanti coba untuk game bagaimana. Ini lagu yang sama. Kalau suaranya jernih dan suara saya nggak masuk berarti dari internal. Dan kalau suaranya nggak jernih, kalau suara saya masuk berarti masuknya dari speaker lalu ke mic, karena berjejeran ya di bawah sini ini. Oke, cukup.
Oke, berikutnya saya mau coba settingan yang selanjutnya, yaitu audio source-nya itu saya ganti ke voice performance. Ya, voice performance ini saya belum tahu sih sebenarnya bedanya dari keempat ini apa, kecuali yang mic ya. Kalau yang mic kan jelas dia langsung ambil sound dari sini, nggak ngambil dari internal. Tapi yang ini voice performance saya coba dulu. Oke, masuk. Tetap putar YouTube lagi, apakah hasilnya sama? Suara saya kalau ini masuk berarti nggak tahu dua-duanya masuk atau bagaimana gitu ya. Oke, cukup. Ya, yang berikutnya adalah untuk settingan yang terakhir, audio performance itu internal sound. Internal sound sudah tahu, jadi ini yang sangat dicari-cari oleh teman-teman semua. Tetapi banyak yang sudah mencoba dan ternyata hanya beberapa aplikasi aja atau software aja yang bisa menggunakan atau digunakan untuk rekam audionya ya secara internal. Keuntungannya apa sih? Ya memang lebih jernih dan jadi tidak terganggu noise-noise yang misalnya suara kita atau suara sekitar gitu ya. Oke, langsung kita coba aja. Biasa untuk YouTube dulu, bagaimana hasilnya. Oke, cukup. Oke, dan selanjutnya saya akan mencobanya dengan settingan yang dari pertama tadi untuk dicoba merekam layar di game Mobile Legends. Nah, nggak tahu waktu itu saya juga coba penyebabnya apa, kenapa tidak bisa untuk merekam di Mobile Legends ya. Tapi saya akan mencobanya. Siapa tahu karena settingannya waktu itu salah. Oke, saya langsung mulai dari settingan pertama, yaitu melalui mic. Nanti hasilnya bagaimana. Audio source-nya saya ganti mic. Nih, saya sudah masuk ke gamenya. Langsung, apakah suaranya ada atau enggak. Ini audio source-nya mic. Jadi kemungkinan besar suara saya masuk dan suara dari gamenya masuk melalui mic di sini ya, karena berjajaran ini. Oke, udah mulai masuk nih. Oke. Ini harusnya udah mulai kedengeran ya, karena ada suara dari gamenya. Oke. Ya, cukup untuk yang pertama. Saya stop dulu. Oke ya, sekarang pengaturan kedua. Untuk pengaturan kedua saya ganti audio source-nya itu ke unprocessed. Oke, unprocessed raw. Nah, sekarang saya sudah menggunakan settingan yang kedua, unprocessed raw. Apakah suaranya masuk atau enggak? Nah, dan suara saya masuk atau enggak nanti bisa dilihat ya. Kalau internal audionya masuk berarti ini berhasil nih, bisa buat bikin streamingan gitu ya. Kalian misalnya mau bikin konten YouTube, game, Mobile Legends atau apapun yang kalian kuasai itu. Oke, cukup untuk yang ini unprocessed raw. Saya coba untuk mode lainnya. Mode yang ini adalah mode audio source-nya voice performance. Oke ya, langsung record aja.
Ya. Nah, ini sudah pakai voice performance. Apakah suara saya dan suara gamenya masuk atau enggak? Oke. Ini kemarin saya win streak loh. Hasil pertandingan ya. Oke, cukup untuk performance modenya. Sekarang saya mau coba lagi yang terakhir, internal sound. Oke. Ini yang ditunggu-tunggu sih sebenarnya. Sepertinya yang bisa dipakai kalau teman-teman itu mau record game dan sekaligus mau ngomong, itu pakai mode yang coba saya nanti pakai headset dulu ya. Apakah bisa atau enggak? Biasanya tuh audionya kedengeran atau enggak gitu. Kan tetap kalau main game nggak enak kalau misalnya recordnya itu suaranya keluar semua dari sini ya. Oke, saya pakai mode yang voice performance. Nah, cek. Oke, welcome to Mobile Legends. Oke, cukup. Sip. Jadi teman-teman bisa menggunakan settingan. Nih, ntar saya perlihatkan. Teman-teman bisa menggunakan settingan yang voice performance. Ya. Di sini bisa digunakan voice performance yang mau jadi streamer atau mau bikin konten YouTube di game Mobile Legends misalnya, contohnya, atau game lain, nggak masalah. Karena kalau di audio internal malah repot, kita ngomong 2 kali, jadi harus ngerekam audio kita yang berikutnya, harus menggabungkan atau ngedit lagi untuk mencampurkannya dengan file internal yang sudah direkam di HP ini ya. Jadi kalau menurut saya audio source yang voice performance itu audio kita tetap masuk dan suara gamenya juga tetap masuk, walaupun nggak begitu jernih, tapi itu lumayan ya. Misalnya kalian pengen sekali record terus kalian upload gitu, record upload dalam waktu yang cepat, atau kalian uploadnya tuh setiap hari, itu cukup mendukung. Jadi mungkin itu aja ya review atau ulasan mengenai audio recording atau screen recorder yang mau mendukung audio internal atau enggak. Semoga tetap bermanfaat. Jadi tips dari saya sekian dulu. Nanti akan ada tips-tips berikutnya yang mungkin bermanfaat buat teman-teman juga. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.